Tersandung kasus korupsi yang dilakukan pejabat daerah Pemalang, KPK memeriksa ruang bupati dan kantor dinas Pemalang. Polisi meringkus oknum penipuan terhadap nasabah bank dengan motif perubahan tarif transaksi melalui aplikasi palsu. Tim Lingkar TV akan memberikan 7 rekomendasi film dengan tema kemerdekaan yang dapat Anda saksikan dalam spesial HUT RI ke-77. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Tiga orang pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik berhasil diringkus jajaran kepolisian Resor Kota Cimahi dan Polda Jawa Barat. Dalam aksinya, ketiga pelaku menyebarkan informasi palsu melalui aplikasi percakapan WhatsApp mengenai pengubahan tarif transfer salah satu bank milik negara. Akibat aksi curangnya tersebut, para korban mengalami kerugian hingga mencapai 850 juta rupiah. Kepolisian Resor Kota Cimahi dibantu jajaran personel Polda Jawa Barat meringkus 3 orang tersangka pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik di kawasan Maribaya, Kabupaten Bandung Barat. Ketiga tersangka yakni DM, R, dan A diciduk petugas setelah berhasil menguras isi tabungan para nasabah salah satu bank milik negara dengan cara menyebarkan informasi palsu. Melalui aplikasi percakapan WhatsApp, para tersangka membuat jebakan seolah-olah memberi informasi bahwa akan terjadi perubahan tarif transfer antar bank yang seharusnya senilai Rp6.500 menjadi Rp150.000 per bulan. Para nasabah yang dipilih secara acak tersebut kemudian diarahkan untuk mengakses laman yang terkoneksi langsung dengan aplikasi milik bank untuk mengisi data diri, nomor rekening, serta respon apakah menyetujui perubahan tarif atau tidak. Berbekal data yang telah diisi para nasabah itulah, para pelaku leluasa memasuki akun pribadi nasabah bank dan menguras seluruh isi tabungannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo saat menyampaikan keterangannya di Mapolda Jawa Barat Senin 15 Agustus mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan tersangka, kejahatan tersebut telah berlangsung dalam 3 bulan terakhir. Sejauh ini jumlah korban yang telah melapor sebanyak 6 orang nasabah, dengan total kerugian hingga Rp850 juta. Para calon korbannya dengan memberikan informasi bahwa akan ada perubahan biaya transaksi. Nah, dari informasi ini akhirnya direspon oleh beberapa korbannya, ada yang merespon setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, kemudian mereka dilakukan telepon oleh tersangka dan dari telepon tersebut kemudian ditawarkan untuk setuju atau tidak setuju. Namun terlepas dari tidak setuju atau tidak setujunya, kemudian diminta untuk mengisi link format. Nah, pada saat mengisi link tersebut itulah akhirnya data-datanya diserap, kemudian nomor rekeningnya semua diserap, akhirnya di situ bisa dihack nomor rekeningnya, dan akhirnya isi dari tabungannya tersebut berkurang. Dari yang diungkapkan ini berdasarkan laporan polisi dari seorang korban, di mana pada saat kejadian ini korbannya menderita kurang lebih sekitar 250 juta korbannya. Dari beberapa pendalaman yang telah kita lakukan terhadap para tersangka, mereka sudah melakukan kurang lebih sekitar 6 kali dengan total kerugian bagi para korbannya ini sudah mencapai Rp807.300.000. Saat ini kepolisian daerah Jawa Barat masih memburu 5 orang tersangka lainnya yang masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Akibat aksi liciknya ini, para tersangka dijerat dengan pasal KUHP serta informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun penjara serta denda Rp1 miliar. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan.
Berita kedua datang dari Pemalang, Jawa Tengah. Usai dilakukan operasi tangkap tangan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Pemalang, Jawa Tengah, KPK menggeledah kantor bupati dan sejumlah dinas di Pemkab Pemalang. Penggeledahan juga dilakukan di rumah salah seorang tersangka yang menjabat kepala OPD. Puluhan petugas dari lembaga anti rasuah ini dikawal ketat aparat kepolisian, kemudian mengamankan barang bukti yang diletakkan dalam beberapa koper. Seperti inilah para petugas anti rasuah, penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, melakukan penggeledahan di kantor bupati, ruang sekretaris daerah, dan beberapa kantor OPD. Kantor pertama yang digeledah adalah kantor BKD, rumah dinas kantor bupati, kantor Sekda, Kominfo, dan kantor dinas koperasi UMKM. Selama penggeledahan, sejumlah polisi tampak siaga di pintu masuk dengan senjata lengkap. Saat menggeledah sejumlah ruangan, para penyidik KPK ini didampingi Kepala BKD Pemalang, M.A. Puntodewo, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemalang, Tito Soeharto. Keluar dari kantor BKD, petugas KPK membawa 2 koper besar dan 2 tas warna hitam. Penggeledahan juga dilakukan di rumah salah seorang tersangka yang juga menjabat Kepala Diskominfo Pemalang. Kepala BKD Pemalang Muhammad Agung Puntodewo menyebutkan, penggeledahan petugas penyidik KPK dilakukan di beberapa ruangan, seperti ruangan kepala, ruangan staf, juga mobil dinas. Pihaknya diminta mendampingi dan menunjukkan ruangan-ruangan yang dituju. Selanjutnya berkas yang diamankan dibawa petugas dari KPK. BKD. Sama apa siapa? Setahu saya di BKD. BKD saja. Mau mengambil dokumen atau apa, Pak? Ya dokumennya mesti ono lah ya. Berapa orang tadi yang ke sana tadi? Wah, Kira-kira? orang apa lah. Orang apa ya? Ruangan apa Pak? Aja Pak yang digeledah itu ruangan? Iya, orang di kepala BKD lah. Ruang BKD. Dan di ruang rapat itu. Dan ruang rapat ya. Ambil dokumen betul. Mobil Bapak tadi Pak? Dia diperiksa. Iya, wah ternyata sudah Al-Quran. Diketahui Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo tertangkap tangan hari Kamis 11 Agustus 2022, lalu sehari setelahnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai informasi, KPK melakukan penyegelan di ruang dinas Bupati Pemalang, ruang dinas Kepala Diskominfo Pemalang, dan ruang Kepala Diskoperindak Pemalang. Dari Pemalang, Ahmad Revali Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Sebuah kontainer jatuh dan menimpa sebuah truk saat proses pengangkutan di depo BJTI Port Jalan Prapat Kurung Selatan nomor 17 Surabaya. Akibat kejadian ini, sopir truk meninggal dunia di tempat kejadian. Ini di Tanto barusan Tanto PK. Inilah video amatir yang menunjukkan kecelakaan kerja di depo BJTI Port Jalan Prapat Kurung Selatan nomor 17 Surabaya. Dalam video tersebut terlihat kontainer yang diangkut oleh sebuah alat berat bernama Ridge Stacker diduga lepas dari pengait dan kemudian menimpa kepala truk kontainer yang ada di bawahnya. Kejadian tersebut diketahui terjadi sekira pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, truk yang satu itu dikemudikan Imam Kastiawan berusia 47 tahun warga Surabaya, tewas akibat tergenjat kontainer yang jatuh tersebut. Jenazahnya kemudian dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit PHC Surabaya. Kepala Humas PT Berlian Jasa Terminal Indonesia atau PT BJTI Budi Hermawan membenarkan bahwa kejadian tersebut berada di depo XPTPN atau depo milik BJTI yang masih berada di wilayah kerjanya. Pihaknya kini bersama petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak tengah melakukan investigasi terkait penyebab pasti kecelakaan kerja tersebut. Saya Budi Hermawan mewakili manajemen BJTI akan menyampaikan bahwa memang benar telah terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT BJTI pada pukul 09.45 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan saudara Imam Kastiawan meninggal dunia. Manajemen BJTI menyampaikan duka yang sangat mendalam atas musibah tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian tersebut. Sementara itu, Dr. Ini Murtisari, SVP Medical Rumah Sakit PHC Surabaya mengatakan, jenazah korban kecelakaan kerja tersebut sampai ke Rumah Sakit PHC sekira pukul 11 siang dan dalam keadaan sudah meninggal.
Rini juga menyebut pihaknya akan melakukan tindakan visum oleh dokter spesialis forensik dan kemudian akan dilakukan pemulasaraan jenazah. Dan pasien ini datang dengan kondisi luka di beberapa anggota tubuh dan memang telah meninggal dunia. Ya, tindak lanjutnya adalah setelah ini akan dilaksanakan visum oleh dokter spesialis forensik dan untuk kemudian dilaksanakan pemulasaraan jenazah. Selain Ika, PT BJTI juga menegaskan bahwa korban hanya satu orang, yakni Imam Kastiawan. Selain itu, PT BJTI juga mengaku akan bertanggung jawab penuh terkait laka kerja yang menewaskan satu sopir kontainer tersebut. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh ben seru nang kene ya kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Tapi ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Ya, masih di kabar Indonesia, sebuah kapal bantu rumah sakit buatan anak bangsa atau PT PAL akhirnya selesai dibuat dan diserah terimakan kepada prajurit TNI Angkatan Laut. Kapal bantu rumah sakit ini diberi nama Dr. Rajiman Widyodiningrat dan diharapkan bisa membantu operasi TNI AL. Setelah sukses serah terima kapal bantu rumah sakit KBRS KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo pada awal tahun 2022, PT PAL kembali meluncurkan kapal bantu rumah sakit. KBRS terbaru ini diluncurkan Senin siang dan langsung diserah terimakan ke TNI AL yang diwakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Kapal bantu rumah sakit kedua produksi PT PAL ini diberi nama KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Seperti KBRS KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo, KBRS KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat ini dilengkapi fasilitas kesehatan lengkap seperti ruang operasi dan ruang perawatan. Rencananya kapal ini akan mulai beroperasi pada bulan Desember nanti. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, KBRS KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat akan ditempatkan di Koarmada 1 menggantikan KRI Semarang. Saat ini TNI AL sudah memiliki 3 kapal bantu rumah sakit, yaitu KRI Suharso, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Insya Allah nanti bulan Desember Pak, akan dilaksanakan delivery, sehingga nanti setelah delivery kapal ini bisa langsung operasional dan kita tempatkan di Koarmada 1 sebagai pengganti KRI Semarang. Ini merupakan perintah Pak Presiden waktu itu, karena banyak bencana waktu itu, kita harus memiliki 3 kapal rumah sakit, dan sekarang sudah terpenuhi 3. Ya, yang satunya waktu itu kan KRI Semarang, sebenarnya LPD, tapi diberikan peralatan berupa kontainer untuk mendukung menjadi kapal rumah sakit. Tapi karena ini sudah ada kapal rumah sakit yang aslinya, nanti KRI Semarang akan kembali menjadi kapal jenis LPD. Kapal BRS KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat memiliki spesifikasi teknis panjang 124 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 6,8 meter. Kapal ini dimiliki bobot mati 7.300 ton, dan dalam operasinya kapal ini diawaki 120 kru. Kapal ini dapat menampung dan merawat 169 pasien, dan ketika misi evakuasi sanggup mengangkut 280 orang. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Ya, untuk menemani Anda di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun, sekaligus menambah wawasan tentang perjuangan pahlawan dan kemerdekaan Republik Indonesia, kami memiliki 7 rekomendasi film yang dapat Anda saksikan dalam spesial hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Berikut liputannya untuk Anda. 17 Agustus 1945 menjadi hari yang bersejarah bagi negara Indonesia. Tepat di hari tersebut, Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari segala penjajahan. Momen bersejarah tersebut merupakan buah manis hasil perjuangan para pahlawan di masa lampau. Untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus membangkitkan jiwa nasionalisme Anda di tengah momen perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Kami telah merangkum 7 rekomendasi film yang cocok untuk Anda tonton bersama keluarga di rumah. Merah Putih. Film drama historis Indonesia yang dirilis pada tahun 2009 ini merupakan bagian pertama dari rangkaian trilogi film perjuangan pertama di Indonesia. Latar film ini diambil berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 saat terjadinya peristiwa agresi militer Belanda pertama ke jantung pemerintahan Indonesia di Jawa Tengah. Film ini bercerita tentang sekawan karakter fiktif yang menjalin persahabatan sebagai kadet dan selamat dari pembantaian oleh tentara gerilya pedalaman yang diwarnai oleh konflik lantaran perbedaan sifat, status sosial, etnis, budaya, serta agama. Sang Kiai. Film drama Indonesia yang dibuat pada tahun 2013 lalu tersebut berkisah tentang seorang pejuang kemerdekaan sekaligus sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang berasal dari Jombang, Jawa Timur, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari.
Film berdurasi 2 jam 16 menit tersebut mengisahkan tentang perjuangan sang pendiri Nahdlatul Ulama yang turut ambil bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno. Film yang disutradarai Hanung Bramantyo dan berdurasi 2 jam 17 menit ini mengisahkan kehidupan Presiden pertama Indonesia dari sejak kecil hingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tahun 1945. Film ini nyaris menggambarkan semua sisi kehidupan sang proklamator, termasuk kehidupan percintaannya, serta mengarah misah pengasingannya di era penjajahan Belanda hingga pembacaan proklamasi. Battle of Surabaya, film animasi 2 dimensi, drama, aksi, dan sejarah Indonesia produksi MSV Picture ini menampilkan tokoh dan cerita fiktif dan berlatar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada saat perang di Surabaya pada tahun 1945. Karya perdana sutradara muda Arianto Yuniawan ini menceritakan petualangan Musa, remaja tukang semir sepatu yang menjadi kurir bagi pejuang masyarakat Surabaya dan TKR dalam peristiwa pertempuran dahsyat 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Jenderal Sudirman. Film yang diproduksi pada tahun 2015 ini menceritakan tentang kehidupan Jenderal Sudirman, pemimpin perang gerilya yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia walaupun tengah mengidap penyakit paru-paru. Dalam film ini, Anda akan melihat betapa gagahnya seorang jenderal yang berusaha melakukan perjuangan dengan berjalan dalam kondisi sakit demi bangsa dan negara. Kartini. Berlatar belakang budaya Jawa pada saat itu, film Kartini ini menceritakan sosok perempuan bernama Kartini yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo yang tumbuh dan besar di lingkungan keraton. Kartini pada masa itu menyaksikan bagaimana ibunya Ngasirah diperlakukan tidak adil lantaran bukan berasal dari keturunan keraton, sementara sang ayah Raden Sosroningrat sejatinya sangat menyayangi Kartini. Dalam film ini, Anda akan menyaksikan seorang Kartini yang memperjuangkan hak dan emansipasi wanita di tengah sistem patriarki yang masih melekat di masyarakat. Janur Kuning. Film ini menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam meraih kembali kemerdekaannya yang direbut kembali oleh pasukan sekutu. Latar belakang yang diambil dalam film ini adalah sekitar peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949. Film ini mengisahkan tentang seorang perwira muda, Letkol Soeharto yang meyakini Jenderal Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta. Janur Kuning sendiri adalah lambang yang dikenakan para pejuang di lengan sebagai tanda perjuangan kemerdekaan tersebut. Nah pemirsa, itu tadi sederet rekomendasi film yang dapat Anda saksikan bersama keluarga dalam rangka kembali mengenang perjuangan para pahlawan yang telah gugur untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan tanah air Republik Indonesia. Ya demikian kabar Indonesia hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.